Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam hukumnya apa? Menjawab salam kurang semangat tadi jawabnya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iya ila al haqq bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya hati kita, lisan kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menguatkan tekad kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memurnikan niat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga alhamdulillah kita semua bisa tetap istiqomah untuk tetap hadir di tempat yang suci ini, guna untuk menghadiri salah satu rutinitas kita, yaitu pengajian. Namun sebelumnya jamaah sekalian, seharusnya yang mengisi pada sore hari ini yaitu Ustadz Alfi, namun mungkin ada halangan atau uzur dari beliau, maka kemudian kami diberikan amanah oleh saudara Dafa untuk mengisi atau menggantikan Ustadz Alfi pada sore hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada manusia yang mulia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, serta kaum muslimin yang tetap istiqomah di jalan dakwah. Hadirin santri dan santriwati
yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan kehidupan dan kematian. Mengapa kami mengambil tema kehidupan dan kematian? Karena ketika kita melihat kondisi umat saat ini yang dimana mereka terlalu tenggelam dalam nikmatnya dunia sehingga mereka lupa dengan nikmatnya akhirat. Insyaallah materi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini semoga saja dapat mengingatkan kita tentang pentingnya untuk meraih kenikmatan di akhirat. Santri dan santriwati insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka secara otomatis kita akan berbicara pula tentang kematian. Mengapa demikian? Karena kehidupan dan kematian itu adalah satu paket. Ketika kita telah mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Siapapun itu. Dan ingat, kematian tidak pernah memberikan pengecualian kepada siapapun. Kematian tidak mengatakan aku tidak akan datang kepada orang-orang yang memiliki tampang yang rupawan. Tidak. Kematian tidak pernah mengatakan aku tidak akan datang kepada orang yang memiliki harta yang banyak. Kematian tidak berkata bahwa ia tidak akan datang kepada orang-orang yang memiliki daya pikir yang kuat, cerdas dalam segi apapun. Karena jikalau demikian jemaah sekalian, maka sudah pasti seorang Qarun yang memiliki harta yang banyak, maka sudah pasti dia akan menjadi manusia yang akan hidup sampai saat ini. Namun kita lihat faktanya sekarang, Qarun sudah lama meninggal. Qarun telah bertemu dengan yang namanya kematian. Begitupun juga dengan orang-orang yang lain. Contohnya seperti Fir'aun. Kalau seandainya kematian itu memberikan pengecualian kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, maka sudah pasti Fir'aun akan menjadi manusia yang akan hidup sampai saat ini. Namun sama seperti Qarun tadi, Fir'aun bertemu juga dengan kematian. Bahkan dia mati dalam keadaan yang hina. Dan apabila kematian itu melihat atau memberikan pengecualian kepada orang-orang yang memiliki tampang yang rupawan, yang ganteng umpamanya seperti Bagas umpamanya, mungkin seorang nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam, akan menjadi manusia yang akan hidup sampai saat ini. Namun kita bisa melihat sejarah-sejarah, bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara kematian adalah hal yang pasti. Siapapun kita pasti akan bertemu dengan kematian. Entah itu para santri yang ada di hadapan saya, atau mungkin saya yang di hadapan santriwati semua, kita semua pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan lagi di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang berkata siapa? Bukan ulama kita. Siapa yang berkata? Bagas? Bukan. Santriwati? Bukan. Yang berkata di sini ialah
Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta. Ketika Allah katakan mati, ya jelas kita pasti akan mati. Dan tidak ada satupun orang yang bisa jauh atau pergi, bahkan menunda kematian itu walaupun sedikit saja. Maka sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sampai saat ini masih diberikan umur yang panjang, kehidupan yang baik di dunia ini, maka kita harus bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Lah, terus bagaimana cara agar kita senang atau siap untuk bertemu dengan yang namanya kematian? Maka salah satu caranya ialah kita melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang dimana ini juga menjadi perintah buat kita dan sebagai tujuan mengapa kita diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zariyat ayat 56. Mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya, atau mungkin ada yang sudah hafal, tolong diikuti atau lihat terjemahannya. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dapat? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, dapat? Az-Zariyat ayat 56. Untuk lebih afdolnya, PR buat antum-antum semua. Kalau bisa surah Az-Zariyat ayat 56 saja, jangan semuanya. Tolong dihafal. Ya. Tolong dihafal surah Az-Zariyat ayat 56. Untuk apa? Mungkin ada yang bertanya, untuk apa Ustaz? Kenapa dihafal ayat yang ini Ustaz? Kenapa ndak lain? Kenapa ndak 30 juz saja Ustaz? Wah, sombong sekali. Ayat itu aja, satu dulu. Az-Zariyat ayat 56. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk agar ketika antum-antum semua, santriwati semua sudah merasa bahwa imannya mulai turun, mulai down, maka ingat ayat ini. Ketika antum-antum semua berusaha untuk melakukan kemaksiatan, maka ingat ini. Ketika antum-antum semua memiliki masalah yang banyak, maka ingat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada siapa? Ya, kepada Allah. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Garis bawah itu, dan kalau bisa dihafal dan tanamkan itu sedalam-dalamnya di hati antum-antum semua. Udah. Terus bentuk ibadah itu ada banyak. Banyak amal-amalan yang bisa kita lakukan selagi kita masih hidup. Dan kalau bisa, ketika kita mendapati satu kebaikan, maka lakukan itu. Walaupun menurut kita atau menurut orang lain
perkara tersebut adalah sesuatu yang kecil di mata manusia. Contohnya, ketika antum semua atau santriwati pulang sebentar dan kemudian melihat ada batu di tengah jalan, dan kemudian kalian menyingkirkan batu tersebut dari tengah jalan, maka itu bagian dari kebaikan. Kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hanya perkara menyingkirkan batu di tengah jalan, maka itu menjadi kebaikan untuk antum semua. Mungkin menurut teman-teman kita, menurut saudara-saudara kita menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele. Tapi ingat, matematika Allah, tolong catat ini. Matematika Allah beda dengan matematika manusia. Nah, ini kita belajar matematika. Kalau manusia menghitung 10 kali 10 sama dengan 100. Itu kalau manusia 10 kali 10 sama dengan 100. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki hitungan yang berbeda dengan manusia. Ketika manusia mengatakan 10 kali 10, maka kata Allah 10 kali 10 sama dengan 1000. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah balas lebih. Ketika antum menyumbangkan 10.000, Allah kasih lebih. Maka kata Allah, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allah sudah kasih banyak, tapi kita tidak pernah bersyukur sama Allah. Kita sering lupa sama Allah. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ruang yang besar untuk memaafkan kita semua. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang waktu kita untuk tetap hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita semua, maka marilah sama-sama kita berusaha untuk tetap menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika dalam perjalanan untuk melakukan kebaikan itu pasti banyak tantangan, banyak masalah, dan bahkan mungkin orang-orang yang ada di dekat-dekat kita, orang terdekat kita, mungkin ada yang sering menggibah tentang kita atau menjelek-jelekan kita. Maka tidak boleh bersedih. Kata Allah, la tahzan. Jangan bersedih. Untuk apa kita bersedih dalam sesuatu yang Allah suka? Hanya perihal menyingkirkan batu saja Allah suka. Dan ingat, kita tidak pernah tahu amal mana yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Kita tidak pernah tahu amal kita yang mana yang akan mengantarkan kita pada kematian yang husnul khotimah. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh meremehkan sedikit pun kebaikan yang telah kita lakukan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka setiap kebaikan itu pasti akan Allah balas, walaupun itu sebesar biji zarah. Coba bayangkan kalau seandainya batu yang tadi yang ada di tengah jalan itu sebesar masjid umpamanya, atau sebesar pecinya Bagas umpamanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sebesar batu tersebut. Masya Allah. Dan kita tidak pernah tahu yang mana akan mengantarkan
kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Santri dan santriwati insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan cintanya kepada kita. Bahkan ketika kita lupa kepada Allah sehingga membuat kita bermaksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita dengan panggilan yang mengenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita dengan panggilan yang baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu sebelum kita datang di masjid tadi kita bermaksiat kepada Allah. Allah tahu di hari-hari yang dulu, di hari-hari sebelum antum hijrah dan kemudian ada di Az-Zakiyah sekarang ini, Allah tahu kalian semua pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Namun coba lihat, apakah Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil antum semua dengan panggilan-panggilan dari maksiat-maksiat yang antum semua lakukan? Tidak. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada seluruh santriwati semua. Angkat tangannya. Siapa yang sebelum datang di masjid tadi melakukan kesalahan kepada Allah? Coba angkat tangan. Yang merasa berdosa pada hari ini, coba. Yang tidak merasa, tidak apa-apa, Anda usah angkat. Ini yang merasa. Yang merasa berdosa. Oke, sudah. Kemudian pernah tidak kesalahan yang antum lakukan itu antum ceritakan kepada teman-teman antum? Ya kemungkinan besar tidak, kan? Karena itu bagian dari aib-aib kalian. Dan tidak ada yang tahu. Karena itu rahasia untuk pribadi kalian. Namun ingat, mungkin teman-teman kalian tidak mengetahui dosa-dosa kalian. Teman-teman kalian tidak mengetahui aib-aib yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Masa di mana kalian belum hijrah, masa di mana kalian belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah tahu dosa-dosa kalian. Allah tahu seperti apa kalian di hari-hari sebelumnya. Allah tahu mungkin ada di antara kita adalah pelaku-pelaku maksiat. Allah tahu mungkin di antara kita semua pernah menjadi orang-orang yang suka mencuri. Orang-orang yang pernah melakukan perzinahan umpamanya. Orang-orang yang pernah melakukan perjudian, khusus laki-laki. Dan mungkin ada di antara kita pernah memarahi ibu kita. Pernah bahkan sampai memukul orang tua kita atau menyakiti hati mereka. Allah tahu perbuatan yang pernah kalian lakukan. Allah tahu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil panggilan yang kasar untuk antum semua. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan atau memanggil kalian yang sekarang menghafal Al-Qur'an dengan panggilan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan wahai penjudi. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kalian dengan panggilan wahai pencuri, wahai penggibah. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Untuk apa? Untuk menegur kita, untuk memanggil kita. Namun kadang kita selalu lupa kepada Allah. Ingat, coba sekarang buka surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Kalau bisa selesai pengajian ini dibaca ulang lagi ayat ini. Untuk apa? Agar ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita ingat bahwa Allah, innallaha bima ta'maluna basir.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka tolong buka surah Az-Zumar. Atau mungkin ada yang sudah hafal surah Az-Zumar. Ya, kalau belum dibuka Quran surah Az-Zumar ayat 53. Sudah? Dapat? Oke. Hitungnya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kalau bisa gunakan Al-Quran yang ada terjemahannya, supaya bisa ditahu isi kandungan dari ayat tersebut. Oke, kita baca ya. Kita baca surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba perhatikan di ayat yang 53 ada kata kul, katakanlah. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang enak didengar, yang sedap di telinga, yang tidak merusak hati-hati kita. Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Ketika kita lupa sama Allah, Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Lalu bagaimana balasan kita kepada Allah? Balasan kita kepada Allah yaitu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita sudah terlanjur basah dan tenggelam dalam nikmatnya kemaksiatan, maka segeralah kembali kepada Allah dan jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Entah itu dosa yang kecil, dosa yang besar, semua insya Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Dan sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan, maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu maha pengampun dan Allah pasti akan mengampuni segala kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyayangi kita. Santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kehidupan kita yang saat ini, selagi nafas masih berhembus dari hidung kita, kita masih merasa nikmat yang berkah ini hadir dalam diri kita, maka marilah sama-sama agar kita mengaplikasikan fastabiqul khairat di dalam diri kita, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apapun. Untuk lebih jelasnya, ada berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Namun pada kesempatan kali ini
kami akan memberitahukan atau memberikan 3 nikmat yang insya Allah akan tetap kita dapatkan walaupun kita telah meninggal dunia. Mungkin 3 amalan ini tidak asing di telinga para santriwati semua, yaitu 3 amalan yang tidak akan terputus, atau 3 kebaikan yang tidak akan pernah terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Yang pertama, betul, amal jariah. Tulis amal jariah. Terus yang kedua apa? Ya, doa anak soleh yang itu. Ilmu yang bermanfaat, Afan. Yang ketiga itu. Yang pertama amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Oke, yang pertama amal jariah. Apa saja amal jariah? Atau apa itu amal jariah? Atau contoh-contohnya apa? Contohnya umpamanya dafa, membuat sumur di samping masjid. Kemudian sumur tersebut digunakan terus oleh Bagas umpamanya. Dan kemudian dafa meninggal dunia umpamanya ya umpamanya dafa meninggal dunia, namun sumur yang telah dibuat dafa masih digunakan oleh Bagas dan santriwati semua. Maka insya Allah selagi sumur tersebut masih ada sampai sekarang ini dan tetap digunakan oleh para santriwati semua, maka insya Allah dafa akan mendapatkan pahala dari amal yang telah dia perbuat. Umpamanya ya, dafa. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dari amal jariah tersebut. Dan mungkin para santriwati semua sudah mengetahui seperti apa itu amal jariah. Terus kita lanjut di yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali ilmu bermanfaat yang kita sampaikan, namun di sini ialah ilmu bermanfaat yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Apa saja yang antum semua tahu perihal ilmu, maka sampaikan itu. Seperti kata Nabi tadi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, walaupun sedikit. Walaupun mungkin di antara kita semua yang penghafal Al-Quran, mungkin ada yang masih ikro umpamanya. Itu bagian dari ilmu. Ketika antum tahu ini bacanya A, itu bacanya Ba, itu bacanya Tha, maka ajarkan itu. Karena mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita tidak tahu kalau itu huruf A, itu huruf Ba. Maka sampaikan saja apa yang sudah kita tahu. Kalau lebih afdolnya sih yang kita ajarkan ya perihal Al-Quran, mungkin ilmu tentang tahsin umpamanya, ilmu tentang tajwid, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum paham. Kemudian yang ketiga tadi yaitu doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini telah meninggal orang tuanya, mungkin itu dari ayahnya atau ibunya, atau mungkin ada di antara kita yang meninggal dua-duanya. Maka ingat para santri dan santriwati, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kalian semua
di Az-Zakiyah ini dengan alasan semua yang telah Allah tetapkan kepada antum semua pasti memiliki alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi alasan mengapa antum semua ada di Az-Zakiyah sekarang ini karena Allah tahu sekarang orang tua kalian membutuhkan kalian. Orang tua kalian yang mungkin saat ini sudah meninggal dunia tidak membutuhkan uang kalian, tidak membutuhkan harta benda kalian, tidak membutuhkan ijazah kalian. Tapi apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah antum semua yang sekarang saat ini berusaha untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang mereka buktikan. Maka buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa antum semua yang ada di hadapan saya ialah orang-orang yang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang insya Allah akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang soleh yang insya Allah memberikan syafaat kepada orang tua antum semua. Santri dan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari tema kita tadi yaitu kehidupan dan kematian, ini menjadi renungan buat kita semua bahwa pada hakikatnya kita semua pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Maka jangan terlalu terlena dengan kehidupan ini. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kalian pasti akan meninggalkan teman-teman yang sekarang ada di samping-samping kalian. Kalian pasti akan meninggalkan Az-Zakiyah ini. Kalian pasti akan meninggalkan Bantul ini. Kalian pasti akan meninggalkan Indonesia ini. Kalian pasti akan meninggalkan bumi ini. Kalian pasti akan meninggalkan alam semesta ini. Dan kemudian insya Allah kita akan sama-sama bergandeng tangan. Bukan hanya bergandeng tangan di Az-Zakiyah ini, tapi insya Allah kita semua akan selalu bergandengan tangan dan kemudian sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka bagaimana caranya agar kita tetap bergandengan tangan? Yaitu salah satunya ialah ketika kalian melihat teman-teman kalian yang berbuat salah, maka tegurlah dia dengan teguran yang baik. Ketika ada santriwati yang selalu terlambat ke masjid atau terlambat sholat atau menunda-nunda sholat, maka ingatkan dia, jangan dimarahi. Kalau mungkin ada santriwati yang ketika makan kemudian piringnya tidak dicuci, tolong dinasihati saja. Atau mungkin ada santriwati yang lagi makan kemudian ada lauk yang dihabiskan dan lupa untuk menyisakan temannya, maka tolong ingatkan saja, jangan dimarahi. Karena memang kita seperti itu. Pasti pernah kita melakukan kesalahan-kesalahan. Maka untuk tetap bergandengan tangan tadi, maka yang perlu kita lakukan ialah saling menasihati di antara kita semua. Insya Allah kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi-pribadi yang saling mencintai di antara kita semua, sehingga kemudian kita semua menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sampai jam berapa ya? Bagas, Ustadz Bagas. Sampai jam berapa Ustadz Bagas? Ya, 5:30. Karena sebenarnya masih panjang pembahasannya bisa kita sampaikan, namun karena Bagas telah mengantuk dan mungkin teman-teman semua sudah mulai loyo-loyo, ada yang sudah mulai gini-gini, ada yang sudah begini tapi mata kirinya tertutup, ada yang begini mata kanannya terbuka, mata kirinya tertutup. Jadi mungkin itu sebagai kode untuk saya
untuk menghentikan atau nanti dilanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita semua mendapatkan kebaikan dari penyampaian yang kami sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk antum-antum semua, dan semoga aja ini bisa menjadi teguran untuk kami pribadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun, dan kepada seluruh santri khususnya Bagas dan Dafa kami mohon maaf, dan kepada seluruh santriwati kami juga meminta maaf. Kalau seandainya ada kebaikan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya, itu semuanya pasti datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.